Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan apapun yang kami ketahui, dan kami bermohon ampunanmu dari kesyirikan-kesyirikan kecil dalam hati kami yang tidak kami sadari. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh rindu dan cinta kita. Semoga waktu yang rekan-rekan siapkan hari ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita menjadi umat yang patut dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat ya, Alhamdulillah. Di tengah-tengah rutinitas pekerjaan, insya Allah mungkin ada yang lapar, ada yang waktunya ngopi, ada yang waktunya puasa. Kita duduk-duduk santai hari ini. Semoga duduknya kita ini dihadiri oleh ribuan malaikat rahmat, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam muamalah kita sebagai Muslim, tentunya kita seringkali menghadapi kondisi-kondisi yang bukan hanya yang enak, tetapi juga ada yang enak-enaknya gitu. Kira-kira Bapak Ibu banyakan yang enak atau yang enak? Kalau yang enak kita syukuri, tapi kalau kita ketemu kondisi yang nggak enak, yang enak ini yang harus kita hadapi. Maka Allah menurunkan Al-Quran, ya sebagaimana disampaikan, Al-Quran itu menjadi tibyan likulli syai', menjadi penjelas, menjadi penawar dari setiap permasalahan. Bukan hanya permasalahan-permasalahan yang besar, bahkan permasalahan yang kecil, yang detil itu sudah ada panduannya di Al-Quran. Maka hari ini kita sedikit berbincang bagaimana kalau kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang nggak enak. Orang-orang yang toksik yang mungkin saja itu selalu ada. Di tempat kerja ada, di rumah kita ada, keluarga kita sendiri, tetangga kita, dan lain sebagainya. Maka ketika kita bicara tema tentang toksik ini, ada dua hal yang kerap kali muncul, yaitu antara ego diri kita sendiri dengan tuntutan ilahi untuk mengikuti panduan yang ada dalam Al-Quran. Namun, biasanya yang kerap muncul itu mana yang lebih kuat? Mengikuti panduan Al-Quran atau mengikuti ego kita sendiri, Pak? Kita biasa muncul yang kuat adalah ego kita sendiri. Ego yang muncul sehingga kalau egonya tinggi, maka akan menyebabkan orang itu terhalang dari hikmah, tertutup dari Al-Quran yang menjadi tibyan tadi, menjadi petunjuk yang memang Allah berikan kepada kita. Tetapi ketika hati kita terbuka, maka sepahit apapun Al-Quran menjelaskan, mengajarkan, insya Allah akan mudah kita mengaplikasikannya. Maka hari ini kita minta kepada Allah, semoga Allah bukakan hati kita, Allah lembutkan hati kita semuanya. Maka dalam kondisi toksik ini yang sering kita dapati dalam kehidupan kita, Allah memberikan isyarat ada di surat Yusuf. Di surat Yusuf mungkin Bapak Ibu masih ingat cerita Yusuf ya. Di sini ada 3 tokoh. Yang pertama pihak Yusuf. Kira-kira Yusuf ini sebagai pelaku, sebagai korban atau yang menonton? Pak Yusuf korban atau pelaku? Atau ingatkan ceritanya Nabi Yusuf ya? Yusuf di sini sebagai korban.
Ketika Yusuf berusia, dalam tafsir dikatakan usianya itu 12 tahun. Nah, ini pun ada isyarat Al-Quran kenapa usia ini 12 tahun Yusuf mendapatkan problem dari keluarganya sendiri. Yang artinya secara psikologis, usia 12 tahun ini muncul ego diri masing-masing. Jadi kalau kita ingat kehidupan kita di masa lampau, usia 12 tahun inilah yang kiranya kita pertama kali mendapatkan masalah. Masalah dengan teman, masalah dengan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, saat usia itu, Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada ayahnya Yakub. Ya abati, inni ra'aitu fi manam, inni ara fil manam, Ya abati, ya wahai bapakku, aku melihat ada 11 bintang matahari semuanya bersujud kepadaku. Kemudian apa? Ayahnya menyatakan, wahai Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena saat itu ayahanda Yusuf mendapatkan ada potensi keburukan dari keluarga, dari kakak-kakaknya Yusuf. Nah, apa pelajarannya? Bahwa yang pertama dari kisah Yusuf ini, Allah menyampaikan bahwa orang-orang toksik itu, mereka sudah memiliki pandangan dengan persepsi mereka sendiri. Dan itu tidak, kalau awalnya nggak suka, sampai kemanapun mereka akan sulit merubah pandangan mereka. Dan ini terjadi di Al-Quran dengan kakak-kakaknya Yusuf. Yang kedua apa? Yang kedua, bahwa mereka yang mempunyai perilaku toksik, yaitu mereka sibuk dengan pemikirannya masing-masing. Kira-kira menurut Bapak Ibu di sini, apa yang menyebabkan saudaranya Yusuf itu dengki dengan Yusuf? Kenapa? Ada yang tahu? Syirik atau sirik? Beda nanti artinya nih. Kenapa mereka hasad dengki dengan Yusuf? Karena mereka memikirkan, mereka berpikir bahwa ayahnya enggak adil terhadap anak-anaknya. Bahwa Yakub memiliki kasih sayang yang lebih dominan kepada Yusuf daripada anak yang lainnya. Sekarang kalau kita pikirkan, mungkinkah seorang nabi bersikap tidak adil terhadap anak-anaknya? Kira-kira gimana Pak? Mungkin nggak? Nah, artinya apa? Kisah yang kita hadapi ini ada pelajaran bahwa para orang-orang toksik itu, mereka sibuk dengan pemikiran mereka sendiri. Hikmahnya, maka hati-hati dengan persepsi kita masing-masing. Karena persepsi itu akan menggiring kita pada pemikiran kita sendiri, dan nanti dia akan sibuk menjadi kedengkian, akhirnya nanti menjadi perilaku-perilaku yang merugikan. Nah, ini tadi pihak pertama siapa? Ibu-ibu? Yang pertama adalah Yusuf sebagai korban. Kemudian ada pihak kedua, yaitu siapa? Saudara-saudaranya Yusuf. Jadi kalau Yusuf sebagai korban, saudaranya Yusuf itu sebagai apa kira-kira? Sebagai pelaku. Pertanyaannya, saudara-saudara Yusuf yang digambarkan dalam Al-Quran, apakah mereka orang-orang kafir? Mereka beriman nggak? Beriman. Semua mufassir ketika menafsirkan surat ini, semuanya sepakat bahwa saudara-saudara Yusuf adalah orang-orang yang beriman. Apa artinya? Oh, berarti hari ini kita nggak bisa berkecil hati kalau ada orang yang dengki, yang hasad, nggak baik dengan kita, lalu kita bilang, kan dia sering ngaji, dia asyakirin, kok bisa ya dia kayak begitu? Kan dia udah berangkat umroh 5 kali kok nggak habis pikir dia tuh bisa jahatnya kayak begitu. Al-Quran sudah mengajarkan itu. Bahwa ada saudara Yusuf yang beriman, tetapi mereka menyimpan dengki kepada saudaranya sendiri. Lalu pihak yang ketiga siapa Pak? Bu? Tadi ada cerita Yusuf dengan saudaranya, yang ketiga siapa kira-kira? Yang ketiga itu ayahnya, yaitu Yakub. Ayahnya Yusuf, Yakub ini bukan sebagai korban.
bukan juga sebagai pelaku, tetapi sebagai apa dong di situ? Sebagai orang tua, sebagai penengah. Tetapi nanti kita dapati di ending kisahnya, Yusuf sebagai korban jadi sehat aja tuh. Kemudian saudara-saudaranya Yusuf yang menyimpan dengki, mereka pun bertaubat dan sehat hidupnya. Lalu siapa yang sakit di kisah ini? Yang sakit adalah ayahnya Yusuf, yaitu Yakub. Sebagaimana dikisahkan di surat Yusuf ayat 84 sampai 86, bahwa mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf terus sampai kamu mengidap penyakit berat, wa takuna minal halikin, kata saudaranya, dan engkau menjadi orang yang binasa. Jadi ada keadaan di mana kita melihat suatu situasi keadaan orang-orang yang nggak enak perilakunya. Kita bukan sebagai korban, tetapi tensi darah cepat naik, benar. Tetapi asam urat kolesterol naik, asam lambung tinggi, padahal kita bukan korban, bukan pelaku. Betul apa betul Bapak Ibu? Dan ini sering kita hadapi, betul. Ibu-ibu mungkin kalau ketemu suaminya nggak mau sholat subuh, tiap hari tidur nyenyak, dibangunin nggak bangun-bangun. Suaminya sehat, tapi yang tensinya naik siapa? Ngaku tuh. Yang tensinya naik istrinya. Nah, ini dia ada pihak ketiga yang kita senantiasa nggak bisa menghindari, ada kondisi-kondisi tanpa sadar. Kondisi kita cepat ngedrop. Lalu apa? Badan ngedrop, emosi nggak stabil, khususnya yang perempuan, emosinya nggak stabil, haid jadi nggak teratur, muncul migrain, vertigo, asam lambung, kolesterol. Nah, kira-kira dari 3 kondisi tadi, pihak tadi antara Yusuf, Yakub dan saudaranya, kita ada di mana hari ini Bapak Ibu? Atau jangan-jangan kita ini pelaku ngakunya korban gitu ya? Ya Allah. Atau kita nggak jadi pelaku, nggak jadi korban, tapi yang sering sakit-sakitan, sering ngedrop, kerjanya cepet lemes, cepet capek. Karena mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang toksik yang menguras tenaga kita, energi kita. Nah, lalu apa yang harus kita hadapi? Untuk menghadapi situasi toksik ini, kita persingkat kisahnya Yusuf. Ketika Yusuf dimasukkan oleh saudaranya, dibuang ke dalam sumur, kemudian diangkat pakaiannya, diberikan kotoran, darah-darah domba, dikira Yusuf itu sudah mati. Ada sekelompok musafir berniaga, mereka menyelamatkan Yusuf, diangkat. Saat itu keluarganya, saudara-saudara Yusuf itu langsung mendekati dan mengatakan dia adalah budak kami. Nah, kondisi seperti tadi, bukankah sangat mungkin Yusuf mengakui bahwa mereka adalah saudara kandung saya, supaya dikembalikan kepada saudaranya. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf dalam Al-Quran dikisahkan itu? Apakah Yusuf memilih untuk ikut pulang dengan saudara-saudaranya atau pergi dengan musafir yang menyelamatkan mereka? Yusuf lebih memilih untuk menyelamatkan diri, pergi bersama musafir itu, yang singkat cerita nanti Yusuf akan diberikan kebaikan-kebaikan menjadi pemimpin dan penguasa pada waktunya. Artinya, di sini Al-Quran mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi keadaan toksik, maka boleh melakukan sesuatu yang seperti dikerjakan oleh Yusuf, yaitu apa, Bu? Pak? Menghindari. Karena Yusuf nggak sakit, malah yang sakit adalah bapaknya. Kenapa Yusuf bisa sehat? Karena dia berjiwa besar menghadapi keadaan ini. Ini kisah pertama yang kita ambil dari Al-Quran. Tetapi bukan hanya itu, ada lagi kisah-kisah lain yang Allah isyaratkan di Al-Quran. Di antaranya ketika Nabiullah Adam alaihi salam menerima kezoliman. Kira-kira dalam ceritanya Adam itu siapa yang menjadi toksik? Ada Adam dan iblis. Tentunya yang toksik itu siapanya? Nggak usah ngeliat saya ngomong iblisnya, biasa. Iblis. Kenapa iblis
Itu dia saat itu di surat Al-A'raf. Allah menjabarkan kisah ketika dikatakan setan membisiki Adam dan Hawa. Dibisik-bisikin untuk makan buah yang kita tahu buahnya namanya apa? Buah khuldi. Sesungguhnya katanya setan membisiki mereka dan setan bilang, aku sedang memberi nasihat kepada kalian berdua. Wahai Adam, sesungguhnya Allah nggak pengen kamu jadi malaikat. Kalau kamu makan buah itu, nanti kamu akan selamanya di surga. Mulai muncul pikiran-pikiran jahat. Kenapa pikiran jahat ini muncul? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh malaikat termasuk iblis untuk bersujud kepada Adam. Kemudian iblis bilang apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan Adam dari tanah. Nah, apa hikmahnya? Bahwa orang-orang yang toksik ini Bapak Ibu, mereka punya data yang bisa dipakai. Kira-kira tadi datanya apa? Iblis punya data bahwa Allah menciptakan iblis dari api, sedangkan Adam dari... Ada nggak yang bisa membantah data ini? Valid nggak datanya? Valid. Tetapi lagi-lagi karena dia punya pemikiran sendiri, data itu akan dirubah sesuai dengan pemikirannya. Apa pemikiran iblis? Bahwa api lebih baik daripada tanah. Bahwa aku lebih baik daripada Adam. Sehingga akhirnya iblis berusaha untuk membinasakan Adam. Nah, ini kondisi-kondisi yang lagi-lagi di Al-Quran diberikan. Kesimpulannya apa? Hati-hati dengan persepsi kita sendiri-sendiri. Hati-hati dengan pandangan kita sendiri. Yang tanpa kita sadari, keadaan toksik itu bisa muncul dalam diri kita. Bukan kita sebagai korban, alih-alih malah kita menjadi pelaku karena pemikiran kita sendiri. Nah, jadi itu dia. Kalau sebagai korban, tentunya akan ada konsekuensi yang diterima. Apa konsekuensi Yusuf ketika dia menjadi korban dari keluarganya itu? Dia dijauhkan, dipisahkan dari ayahnya. Adam menerima konsekuensinya apa, Bu, Pak? Diturunkan dari surga, kemudian turun sampai ke bumi. Jadi selalu ada yang dirugikan, selalu ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, maka gambaran-gambaran ini untuk melihat kita, apakah ego kita yang muncul hari ini, atau kita mau melihat flashback lagi kisah-kisah di Al-Quran yang sudah Allah sampaikan kepada kita. Nah, kita kadang melihat gini, orang-orang toksik itu, mereka bilangnya, enak ya jadi dia, gue disakitin terus. Enak ya dia cuma nyuruh-nyuruh aja, gue yang tiap hari kerja begini. Akhirnya siap-siap tuh kalau gitu. Emosi nggak stabil, sering vertigo, nafas jadi sesek, asam lambung naik. Nah, itu dia. Kira-kira ada nggak yang kayak gitu tuh? Enggak ya? Enggak ada banyak atau enggak ada dikit? Nah, lalu ketika iblis muncul dan Adam akhirnya memakan buah itu, Allah bertanya kepada Adam. Ini dari tafsir Al-Qurtubi dikatakan. Allah bertanya, wahai Adam, tidakkah engkau mendengarkanku? Apakah engkau mau lari dariku, wahai Adam? Kata Allah. Adam bilang apa? Tidak ya Allah, tapi aku malu ya Allah. Semua anugerah yang kau berikan kepadamu, wahai Adam, apakah itu nggak cukup? Kata Allah. Tidak ya Allah, sungguh itu sudah sangat cukup. Tetapi demi keagunganmu ya Allah, sungguh aku tidak menduga kok ada orang yang bersumpah menyebut namamu, tetapi dia berdusta. Lagi-lagi pelajarannya apa? Orang-orang yang toksik itu, Bapak Ibu,
Mereka akan menerabas apapun, bahkan mereka nggak akan sungkan, nggak akan takut menyebut nama Allah untuk kepentingannya masing-masing. Betul? Apa betul? Ya katanya, ya kayaknya gue banget yang ada di dekat gue kayak gini nih. Gitu. Nah, kalau hari ini kita sedang Allah takdirkan duduk di tempat ini, artinya kisah-kisah itu menjadi isyarat untuk menelisik, melihat diri kita masing-masing. Sehingga Al-Quran itu berfungsi menjadi guide untuk kita semuanya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Korban-korban toksik ini, lihat bagaimana Yusuf menjadi korban dari perilaku keluarganya, saudaranya. Adam tadi ngomongnya apa? Saya nggak habis pikir, kok ada ya orang yang berdusta menyebut nama Allah. Kadang kita melihat mereka itu orang-orang yang lugu yang menjadi korban. Betul ya? Yang nggak pernah kepikiran macam-macam, dibohongin terus, dizolimin terus, sampai kita yang ngelihatnya ikutan emosi kita. Kok mau aja sih kamu disuruh-suruh melulu? Kok mau sih dizolimin terus? Kok mau sih ditindas terus? Tetapi mereka dengan keluguannya mereka ngejalanin itu aja. Kita akhirnya lagi-lagi yang tensinya naik lagi-lagi kita. Tapi apa yang terjadi ketika Adam mengatakan itu? Ya Allah, demi keagungan-Mu ya Allah, aku tidak mengira kok ada ya orang yang bersumpah, makhluk bersumpah menyebut nama-Mu dan dia berdusta. Yusuf nggak pernah mengira ada saudaranya yang begitu jahat kepadanya padahal mereka satu rahim. Tetapi dengan perilaku itu, dengan sikap itu, ternyata itulah yang menyebabkan turunnya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Adam saat itu tetap harus menerima konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kisah ini menjadi ibroh buat kita. Kalau hari ini kita ada di posisi sebagai korban, kita terus mendapat tekanan-tekanan. Kita terus mendapat perilaku yang gak enak dari saudara kita, keluarga kita bahkan. Orang-orang terdekat dengan kita atau mungkin pasangan hidup kita. Semoga Allah golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh seperti Adam dan Yusuf alaihi salam. Karena dengan keluguan itu ternyata menyebabkan turunnya ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan Adam saat itu? Ketika Adam mendapatkan perilaku iblis, bisa saja Adam itu menyalahkan iblis, diusir dari surga. Tapi Adam sekali-kali nggak bilang, ya Allah, ini iblis ya Allah yang ngebohongin saya mah nggak tahu apa-apa, saya cuma korban doang. Tapi Adam mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya ini aku yang zalim ya Allah. Ini aku, kami yang zalim ya Allah, kami yang melakukan kesalahan ini. Meskipun itu sebabnya karena iblis. Ini aku yang zalim, sekiranya Engkau tidak mengampuni aku ya Allah. Sekiranya Engkau tidak memaafkan kami ya Allah, sungguh kami menjadi orang-orang yang zalim. Pertanyaannya, kenapa Adam tidak mengadukan iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu? Begitu juga Yusuf, ketika berjumpa lagi di puncak kejayaannya, saudara-saudaranya duduk, itu ada di surat Yusuf dikisahkan juga. Mereka bersujud kepada Yusuf dan Yusuf berkata, wahai Bapakku, ini adalah mimpi yang pernah aku ceritakan kepadamu dan Allah dengan pemurahnya menjadikan mimpi itu nyata. Allah menyelamatkan aku sehingga aku keluar dari penjara. Dan sungguh setan telah merusak hubunganku dengan saudara-saudaraku saat itu. Adakah Yusuf menceritakan perihnya ketika berada dalam sumur? Adakah Yusuf menceritakan sakitnya ketika menjadi tawanan, menjadi budak seseorang? Ada nggak di Al-Quran? Kira-kira Bu, Pak, ada nggak? Tidak ada. Begitu juga Adam tidak pernah menceritakan sakit hatinya ketika dibohongi oleh iblis.
Artinya apa? Kenapa kita tidak menceritakan itu lagi? Karena cukuplah menjadi korban itu sudah melelahkan. Betul apa betul? Cukuplah kita menjadi korban dari lingkungan yang toksik itu sudah menguras energi kita. Maka jangan lagi kuras energi kita dengan menceritakan sesuatu yang menyakitkan lagi. Itu di Al-Quran mengajarkan seperti itu. Ini kan kita yang bahkan kita mengadu kepada Allah, kita cerita semuanya, ya Allah jahat banget dia, saya begini. Tetapi kebaikan itu jarang sekali kita sebut. Maka ketika Nabi Yakub itu menderita kebutaan, dia bilang apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kegundahanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya apa? Al-Quran mengajarkan hari ini, Bapak Ibu semuanya, sekiranya memang kita berada dalam kondisi-kondisi toksik seperti itu, maka jangan arahkan pikiran kita kepada pelaku. Jangan terus mengingat-ingat pelaku itu kayak gimana. Kan kita ini yang kadang suka ngebahas dari pagi sampai sore sampai besok nggak selesai-selesai. Bahasannya apa? Sumpah gue gak habis pikir, dia kok bisa ya kayak begitu ya. Udah gitu ada aja lagi alasannya. Yang diceritain ya itu lagi, betul. Sehingga apa? Energi kita terkuras habis. Pikiran kita habis. Cukuplah menjadi korban itu sudah menguras energi kita. Menjalaninya aja udah berat. Maka jangan lagi bebani pikiran kita terhadap pelaku yang menzolimi kita semuanya. Terus gimana nanti pelakunya nih? Insya Allah tidak akan pernah salah hitung. Pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kisah tadi, Yusuf dengan Adam. Ada lagi kisah berikutnya, kisah pembunuhan pertama di dunia. Siapa pelakunya kira-kira? Qabil atau Habil yang membunuh? Jangan ketuker ya. Suka ketuker. Nah, ini kisah Qabil dan Habil. Lagi-lagi kisah Qabil dan Habil. Pelakunya siapa di sini? Qabil, betul? Qabil ini ulama juga sepakat adalah orang yang solih. Singkat cerita, ketika Ibunda Siti Hawa melahirkan anak-anak yang kembar, laki-laki, perempuan, saat itu syariat mengatur bahwa nikahnya silang, nggak boleh nikah sama kembarannya. Kembarannya Qabil itu adalah wanita cantik namanya Iklimah. Sementara Habil terlahir dengan kembaran namanya Layuza. Nah, kalau Iklimah itu cantik, kembarannya Habil ini yang sesuai namanya Layuza, ya agak-agak layu-layu, kurang cantik gitu. Sehingga Qabil nggak terima. Kok saya harus nikahnya sama Layuza, padahal saya senangnya sama Iklimah yang cantik. Dia bilang apa? Enak banget Habil dapat wanita cantik, terus saya dapat yang kayak begitu. Dia ngadu lah ke bapaknya. Qabil bilang apa? Wahai ayahku, bukankah aku lebih tua dari Habil? Maka kalau begitu, aku lebih pantas, lebih berhak atas Iklimah daripada Habil. Lagi-lagi apa Bu, Pak, pelajarannya? Orang-orang toksik punya data. Ada yang bisa membantah kalau Qabil lebih muda, lebih tua daripada Habil? Enggak kan ya? Tapi data itu kembali digunakan sesuai dengan pemikirannya. Apa pikirannya? Bahwa aku lebih berhak atas Iklimah daripada Habil. Subhanallah. Ini kan sering banget kita dapetin ya. Mereka pintar bermain data, memanipulasi untuk kepentingannya masing-masing. Lalu Adam bilang, wahai anakku, ini adalah perintah Allah. Sekiranya nanti kalau kalian ingin membuktikan kebenaran perintah Allah itu, silakan ambil kurban dari apa-apa yang kalian
kalian miliki. Nah, ini berkaitan dengan bulan Zulhijjah nih. Ini adalah peristiwa kurban pertama di muka bumi. Jadi kalau mungkin kita mengenal kurban itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail, sesungguhnya pada zaman Nabi Adam sudah dilakukan kurban oleh Qabil dan Habil. Silakan ambil kurban kalian, kita buktikan kurban siapa yang diterima, kata Nabi Adam. Maka Qabil, dia itu seorang petani. Dia ambil biji-bijian buah-buahan, tapi yang diambil itu yang kurang bagus. Sementara Habil, dia adalah seorang peternak. Dia pilih hewan ternak yang terbaik dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada zaman dulu Al-Quran menceritakan kurban itu diletakkan di atas bukit, kemudian ada kilat bar api menyambar, yang mana yang diterima kurbannya itu akan diangkat oleh Allah. Nah, singkat cerita, kurban siapa yang diterima? Kurbannya Qabil atau Habil? Kurbannya Habil. Sementara kurbannya Qabil itu ditolak. Lalu biasanya apa yang terjadi kalau kayak gitu? Apakah Habil langsung menyadari, apakah Qabil menyadari, ini ternyata korban saya nggak bagus nih? Oh tidak. Qabil malah marah-marah, dia datang kepada ayahnya dan bilang apa? Wahai ayah, engkau kan yang menyebabkan kurbannya Habil diterima, sementara kurbanku nggak diterima. Loh, kok bisa? Bukankah engkau mendoakan agar kurbannya Habil diterima? Bukankah engkau mendoakan agar diberkahi, sementara engkau tidak pernah mendoakan aku agar diterima kurbanku? Ya salam. Lagi-lagi orang-orang toksik apa? Mereka selalu sibuk dengan pikirannya masing-masing. Jadi kisah-kisah ini mengangkat supaya apa? Supaya kita nggak berkecil hati. Kok ada ya? Dia itu udah hijrah, jilbabnya udah gede, pakaiannya longgar, kok ada perilakunya kayak begitu? Nggak usah khawatir, Al-Quran udah menceritakan itu belasan abad yang lalu. Kok ada ya orang soleh jahatnya kayak begitu? Emang dia nggak ingat mati? Nggak usah khawatir, ada yang seperti itu di Al-Quran. Lalu apa? Qabil bilang, engkau sudah menyebabkan korbanku nggak diterima oleh Allah. Maka saat itulah muncul pikiran lagi, persepsinya muncul lagi, pemikirannya buruk muncul, apa? Muncul keinginan untuk membunuh Habil. Nah di situ, sampainya dia pergi dalam perjalanan, kemudian menjelang sore, ini Habil belum pulang. Nabi Adam bilang coba cari adekmu itu, belum juga pulang. Muncul terlintas pikiran, saya kan harus membunuh dia. Di tengah jalan ketemulah dengan iblis. Kita ambil dari tafsir Al-Qurtubi. Di tengah jalan ketemu iblis. Apa lagi hikmah yang bisa kita pelajari? Ingat bahwa orang toksik itu akan ketemu dengan yang toksik lagi. Lingkungan itu akan sesuai dengan frekuensi hati kita, ibu bapak. Jadi kalau hari ini kita merasa nggak nyaman, kayaknya dia gini, ya udah nanti akan ketemu yang satu frekuensi. Allah ceritakan Qabil ketemu dengan iblis tadi di tengah jalan itu. Coba kalau ketemunya malaikat nggak bakalan ada peristiwa pembunuhan itu kan? Tapi Qabil ketemu dengan iblis di tengah jalan, kira-kira seperti apa? Seperti bensin tersulut dengan api. Langsung tuh, udah pemikirannya buruk, udah ada niat ingin membunuh, ketemu lagi sama api. Apa kata iblis? Qabil, kamu tahu nggak kenapa korbannya Habil diterima, sementara korban kamu nggak diterima? Oh nggak tahu. Iblis bilang, sini ya gue kasih tahu. Udah lu gue aja yang tahu, yang lain jangan. Ini rahasia kita, kata iblis. Sering nggak dengar kayak gitu tuh? Jangan bilang-bilang ya, cukup ente aja yang tahu, yang lain jangan. Besok begitu lagi, jangan bilang-bilang ya. Apa kata iblis? Sini, si Habil itu, dia itu sebenarnya menyembah api.
Makanya korbannya diterima, ditelan oleh api putih itu. Wah, kira-kira makin benci nggak itu Qabil? Akhirnya jadilah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi ini karena pikiran-pikiran negatif, karena toksik itu. Pemikiran, persepsi yang terus dibiarkan menyibukkan diri dengan pemikiran-pemikiran kita. Habil yang saat itu menjadi korban, dia bilang, apa salahnya kalau Allah menerima kurbanku? Apa salahnya sih kalau Allah menyuruh kita menikah silang? Apa salahnya kalau aku menikahi Ikrimah? Apa salahnya kamu menikah dengan Layuza? Kan gak ada yang salah, kata Habil. Tetapi itulah kondisi kita hari ini. Betul, apa betul Bapak Ibu semuanya? Seringkali yang jadi korban kan kita bingung. Emang gue salah apa ya? Kok dia sampai benci ke ubun-ubun sama gue gitu? Emang apa sih? Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Korban itu selalu punya pemikiran seperti itu. Yang pelaku selalu punya pemikiran jangankan salah, yang bener aja bakalan salah itu. Sementara yang nonton, gimana yang nonton? Pusing yang nonton itu tiap hari ngelihat kayak begitu terus. Akhirnya kita lihat endingnya nanti kayak gimana nih? Iya kan? Bagaimana endingnya di kisah Yusuf? Para korban akhirnya selamat. Kenapa? Korban Yusuf selamat karena dia berjiwa besar, menerima itu semua, memaafkan, tidak pernah menyebut-nyebut kejadian itu. Bagaimana dengan pelaku, keluarganya Yusuf, saudara-saudaranya? Mereka pun Allah selamatkan dengan bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini dia Al-Quran. Yang kita sibuk pusing-pusing nyari jalan keluar nih, kalau ada orang kayak begini gimana sih? Apa sih yang harus saya hadapi? Padahal Al-Quran sudah membahas itu jauh-jauh hari. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Di sini dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, kita boleh mengambil beberapa sikap ketika kita menghadapi situasi toksik seperti itu. Yang pertama, Anda boleh bersabar menghadapinya. Bersabar. Tentunya bersabar itu buat siapa? Kalau pelaku toksik itu adalah saudara-saudara kita yang beriman, mereka memiliki hak atas diri kita. Seperti pasangan kita, orang tua kita punya hak untuk kita. Maka bersabar adalah lebih baik untuk mereka. Terus mendoakan mereka. Yusuf tidak pernah melaporkan keluarganya, saudara-saudaranya, karena mereka adalah orang yang beriman. Qabil dan Habil. Dalam tafsir dikatakan Habil ini bukan orang yang lemah. Habil ini orang yang kuat, bisa aja dia melawan Qabil saat itu. Tetapi kenapa? Karena dia tahu saudaranya Qabil adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang pertama? Bersabar. Ya, berat bersabar. Emang berat, tapi Allah sampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sabarlah, pahala yang gak pernah bisa dihitung dengan angka, tidak bisa dinilai dengan apapun, Allah yang tahu. Itulah pahala kesabaran. Yang kedua apa? Anda boleh menyelamatkan diri dari keadaan toksik ini. Seperti siapa tadi? Seperti kisah Yusuf ketika berjumpa dengan saudagar yang ingin mengangkatnya, dia menyelamatkan diri dengan tidak mengakui bahwa mereka adalah saudara-saudaranya. Demi apa kita bilang? Demi kewarasan hati kita. Mendingan gue escape deh, gak mau ketemu dia. Ada nggak yang kayak gitu? Kita lebih sering menghindari orang-orang itu daripada nanti tambah sakit, daripada nggak enak. Kemudian Anda pun boleh membalas dengan balasan yang setimpal. Dengan catatan, siapa yang boleh dibalas itu, Bu Pak? Yang pertama, kalau dia orang mukmin tetapi tidak muncul, tidak terlihat perubahan atau taubatnya kepada Allah, maka kita boleh dengan balasan yang setimpal. Ingat, setimpal. Tapi ini susah banget kita membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama.
Misalnya kita dibilang, ibu-ibu dibilang, gembrot gitu kan. Sakit hati nggak tuh? Sakit hati. Kita boleh nggak balas? Boleh, harus sama. Apa lo gembrot gitu. Tapi kan nggak bisa juga kita balas gitu. Yang ada apa kita pengennya? Apa lo udah gembrot, pendek, hitam lagi gitu. Ditambah lagi. Alih-alih kita mau balas yang setimpal, ternyata kita bahkan seringkali memberi kezoliman yang lebih kepada saudara kita. Atau siapa lagi? Yaitu mereka-mereka orang-orang kafir yang memberi mudorot untuk agama kita. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan boleh kita membalas itu dengan balasan yang setimpal. Lalu hari ini, apa yang sering kita lakukan dari 3 pilihan itu, Bapak Ibu? Menghindar, membalas, atau bersabar? Cakep banget nih kalau bersabar, tiap Kamisnya ngaji soalnya. Alhamdulillah kalau kita bisa bersabar. Menghindar boleh nggak? Dalam perspektif terapi itu boleh menghindar. Tetapi tidak selamanya kita bisa pakai pendekatan itu menghindar terus, menghindar. Karena nanti perilaku kita akan terbentuk menghindari permasalahan-permasalahan itu. Apa jadinya kalau kita mendapat yang toksik itu anak kita? Apa kita harus menghindari anak kita, Pak? Kan enggak. Kalau yang toksik itu suami kita. Tapi suami saya nggak toksik sih, alhamdulillah. Apa kita harus menghindari suami kita itu? Kan enggak ya kan? Maka ada, Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis ada 2 karakter penggembala ini Bapak Ibu. Yang pertama penggembala unta, yang kedua penggembala kambing. Yang penggembala unta, dia punya karakter ini cepat marah, cepat tersulut emosi. Yang kedua penggembala kambing. Ternyata yang penggembala kambing ini dia lebih tenang, lebih adem, lebih sabar. Kenapa begitu? Ternyata penggembala unta ini setiap hari dia mengembala unta, harus kejar-kejar untanya. Sehingga menyebabkan emosinya itu cepat fluktuatif. Sementara penggembala kambing kan nggak butuh kejar-kejar kambing, cukup dia liatin itu kambingnya satu diambil, yang lain ngikut gitu. Dia tenang. Artinya lagi-lagi Al-Quran dan hadis menyampaikan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, sikap kita akan menjadi perilaku kebiasaan kita nanti. Kalau kita terbiasa menghindari orang-orang toksik, akan selamanya Anda akan menghindar terus. Dan itu pun tidak menjadi bagian sesuatu yang efektif ketika kita dihadapkan dengan terus-menerus. Maka rubahlah dari yang menjadi penggembala unta, rubahlah menjadi penggembala kambing. Sekali-kali ibu-ibu, bapak-bapak, jika Anda menjadi korban dan itu terus-menerus, maka boleh hadapi situasi itu. Bukan untuk dihindari. Hadapi, temui, nasihati. Dan itulah seorang muslim yang kuat, yang mengikuti ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Ada kalanya kita memang perlu melatih diri kita. Ada yang terbawa perasaan, mikirin terus. Saya izin ya Pak, nggak masuk kerja 3 hari, kenapa? Tetangga saya di samping berantem loh Pak, pusing kepala saya. Tetangga yang berantem, kita yang pusing Bu. Betul ya? Saya sakit Pak, asam lambung saya, mikirin terus ini di rumah, pada nggak enak semuanya. Kita yang terbawa perasaan. Dan dalam beberapa kasus saya sering mendapati case-case seperti itu Pak. Ada orang-orang yang empatinya begitu over tinggi gitu. Kalau menghadapi sesuatu, ngelihat ustazah saya tuh nggak bisa tidur, ngelihat dia tuh nggak bisa makan semalam, saya mikirin terus dia makannya pakai apa nanti dia gimana. Saat itu saya cuma tanya, pernah nggak masa kecil Anda menghadapi situasi di mana Anda itu terkuras empati Anda saat itu? Dia ingat-ingat, ternyata benar. Oh iya, saya dibesarkan oleh orang tua yang dulunya bekerja keras, gigih luar biasa. Dan saya nggak tega. Saya nggak tega ngelihat mama saya setiap hari ke pasar, bapak saya ke sawah. Ternyata itu masuk ke dalam pemikiran dia, berulang ketika dia mendapatkan situasi yang menguras empatinya akan terpikir terus. Dan itu mungkin terjadi di antara kita hari ini.
Ada kejadian-kejadian yang membuat kita kepikiran terus, maka beralihlah. Hadapi kondisi itu, temui dan nasihati. Sebagaimana Al-Quran menyampaikan, in uridu illal islah. Yang aku inginkan hanyalah perbaikan, 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 insya Allah. Insya Allah semoga waktu yang singkat ini memberi kita inspirasi dari kisah Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Adam, kisah Qabil dan Habil. Semoga kalau kita dalam posisi korban hari ini, kita dikuatkan Allah seperti Yusuf dan Adam. Kita dikuatkan Allah, dimuliakan seperti Habil. Kita Allah kuatkan, digolongkan ke dalam orang-orang yang soleh. Tetaplah dalam kesabaran kita. Tapi kita bilang capek, sabar mulu. Capek, oh capek, nggak apa-apa kok, itu normal. Istirahat dulu, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah berhenti dari kebaikan-kebaikan. Jangan pernah berhenti dari berpikir untuk berubah jadi orang jahat. Capek saya ngadepin rumah tangga kayak begini terus, sudah belasan tahun, puluhan tahun kayak begini, capek. Bukankah puluhan tahun yang lalu Anda bisa menghadapi rumah tangga? Bukankah rumah tangga itu baik? Bukankah menikah itu ibadah? Maka jangan pernah berhenti untuk berpikir, berpisah, untuk berhenti untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, insya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin ada tanya jawab atau masih ada waktu, saya persilakan. Jika tidak, saya mohon maaf atas semua kesalahan. Pertemuan singkat ini semoga menjadi pertemuan yang berkualitas, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada الله